Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Terbuka dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa semester akhir dari Universitas Terbuka yang sebentar lagi akan menjadi calon pemimpin di berbagai bidang. Amin. Nah, terima kasih sebelumnya karena kalian telah menyempatkan hadir untuk pagi hari ini yang cerah ini, dan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Cahyani Tias, mahasiswa semester 3 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBCJ Yogyakarta. Sebelum memulai, jika saya meminta kalian untuk memilih antara berpidato di depan 100 orang, atau melakukan wawancara kerja yang menentukan masa depan kalian, mana yang terasa lebih menakutkan? Bagi sebagian besar orang, termasuk saya, berbicara di depan umum itu merupakan salah satu atau seringkali memicu rasa cemas. Rasa cemas yang sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada saat kita melakukan wawancara atau interview kerja yang terberat. Dan tahukah kalian, sekitar 75% orang itu mengalami kecemasan pada saat berbicara di depan umum. Itu artinya rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat normal. Dan kita semua tidak sendirian di sini. Namun, sebagai mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan siap terjun di dunia pekerjaan, di dunia kerja, ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu komunikasi dan yang kedua, kepercayaan diri. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui public speaking, karena public speaking itu merupakan sebuah keterampilan yang sangat krusial yang bisa melambungkan karir dan kehidupan pribadi sehari-hari kalian semuanya. Pasti di sini kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih kita harus repot-repot belajar berbicara di depan umum? Public speaking itu bukan hanya sekedar kita berbicara di atas panggung, tapi ini sebuah gerbang atau sebuah peluang menuju karir kita ke depannya. Kemampuan berbicara di depan umum itu bukan sekedar skill tambahan ya, dicatat. Karena public speaking itu merupakan kompetensi wajib di dunia profesional. Karena di sini itu banyak ya HRD yang menyatakan bahwa public speaking itu merupakan salah satu kompetensi yang penting dalam mereka itu mencari kandidat yang akan dipilih. Itu artinya jika kita bisa melakukan presentasi dengan baik, terus kita bisa meyakinkan, terus kita bisa memimpin rapat dengan eksklusif, dan bahkan kita bisa menyampaikan ide-ide yang kita punya dengan jelas, maka kita udah satu langkah lebih depan daripada kompetitor kita. Begitu. Terus ini merupakan visibilitas, yang mana ide-ide brilian yang kita sampaikan itu dapat didengar dan bisa dihargai. Kita juga bisa menerapkan ini di luar kantor misalkan, dalam kehidupan hari-hari ya. Kemampuan ini itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam interaksi sehari-hari. Kita bisa lebih berani bernegosiasi, kita bisa lebih berani dalam berpendapat, kita bisa berani dalam menyampaikan pendapat-pendapat pribadi misalkan. Terus ini juga kita akan memancarkan aura sebagai leadership, yaitu kemampuan yang kita bisa mempengaruhi atau kita bisa menginspirasi orang lain. Oke, terus kenapa sulit? Jawabannya itu sulit itu ada pada diri kita sendiri. Rasa atau perasaan kita, sugesti kita yang sudah merasa itu takut duluan, kita yang merasa takut duluan, itu bisa ditandai dengan munculnya jantung yang berdebar-debar misalnya, terus kemudian tangan kita yang bergetar, atau kita yang berkeringat dingin, suara yang bergetar juga, terus sampai akhirnya pikiran kita yang mendadak blank. Rasa takut ini sering kali datang dari kekhawatiran kita sendiri, dari perasaan kita, kekhawatiran yang kita akan kayak merasa
mau dihakimi, terus kemudian perfeksionisme kita yang terlalu berlebihan. Terus bagaimana mengatasinya gitu? Yaitu dengan cara mengubah perspektif. Gimana caranya mengubah perspektif? Nah, jangan anggap audiens itu sebagai orang yang akan menghakimi kita atau orang yang akan menilai kita gitu. Anggap saja dia adalah sebagai teman yang ingin belajar sama kita melalui apa yang kita sampaikan. Lalu fokusnya kita ubah. Bagaimana fokus itu diubah gitu? Nah, ada yang bertanya, bagaimana fokus itu diubah gitu? Nah, yaitu dengan cara misalkan kita awalnya tuh aduh gimana sih harus tampil sempurna gitu kan. Nah, terus fokusnya diubah menjadi informasi apa yang bagus dan informasi apa yang bisa aku sampaikan untuk audiens yang bisa aku bagikan hari ini gitu. Nah, itu pada saat kita fokus ke hal yang positif, ke apa yang ingin kita sampaikan, maka dengan sendirinya rasa cemas itu akan berangsur-angsur hilang, berangsur-angsur mereda. Sampai di sini ada yang kalian ingin tanyakan? Oke, sudah tidak ada ya. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah berbincang cukup banyak dan sangat menarik pada hari ini. Nah, perlu diingat bahwa public speaking itu bukan hanya sebuah presentasi, tetapi itu adalah merupakan sebuah tiket emas yang menuju karir yang lebih baik ke depannya. Nah, karena rasa takut itu merupakan hal yang wajar dan bisa untuk diatasi. Yaitu dengan cara apa? Nah, dengan cara merubah fokus kita tadi, merubah fokus kita menuju nilai yang akan disampaikan kepada audiens. Kalian di sini kan adalah mahasiswa semester akhir ya, yang sangat cerdas dan sangat kompeten tentunya. Nah, jadilah bagian dari orang yang bertindak untuk mengurangi presentasi kecemasan sebesar 75% orang tadi. Nah, yang mengalami itu pada saat berbicara di depan umum, dan jangan biarkan ide-ide yang kalian punyai itu terkubur karena rasa takut kalian sendiri. Nah, untuk apa? Untuk berbicara di depan umum itu tadi. Nah, dunia kerja itu sangat membutuhkan kalian, dan perusahaan tempat kalian magang, tempat kalian bekerja itu juga membutuhkan ide-ide kalian. Mulai hari ini tingkatkan kepercayaan diri kalian. Biarkan kemampuan public speaking tersebut itu membawa kalian kemanapun kalian inginkan, kemanapun yang kalian impikan. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, maka dari itu saya mohon maaf ya. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan jadikan apa yang kita bahas pada hari ini itu adalah sebuah langkah yang nyata untuk masa depan kalian yang lebih baik ke depannya. Nah, terima kasih sebelumnya. Dadah!